Ini sepatu yang mantep loh, desainnya keren, performanya siap dibawa ngebut, dan harganya juga masuk akal. Tapi sayang banget, kok iya. Halo runners, balik lagi bersama gue Hafiz Gemilang di channel Head Shoes Indonesia. Dan disclaimer dulu seperti biasa sebelum kita lanjutin ceritanya, ulasannya tentang sepatu ini. Kalian harus tahu dulu kalau gue adalah pelari yang masih di kelas awam, masih jauh dari kelas intermediate ataupun elite level, sehingga perspektif yang kalian ambil dari ulasan kita kali ini adalah bagaimana sepatu lari dipakai sama pelari yang pemula. Dan kali ini kita akan bahas sepatu yang cocok untuk speed work, untuk menambah pace, menambah kecepatan. Dan ini adalah 910 Haze Infinity. Ini sepatu yang tadi di awal gue singgung kalau mantep performanya, tapi gue juga singgung harganya masuk akal, which is harga sepatu ini tuh secara resmi di angka 600 ribuan. Tapi kalau kalian lagi beruntung kayak gue kemarin dapet di salah satu marketplace dengan beberapa promo gitu ya, harganya di 550 ribuan. Jadi ya mungkin biasanya makin banyak artikel yang nambah gitu ya, makin murah harga sepatunya. Tapi ya berarti harga sepatu ini di kisaran 550 sampai 600 ribuan. Dan itu adalah harga yang masuk akal untuk sebuah sepatu rotasi untuk kita bermain kencang. Karena sepatu ini mantap teman-teman. Sebelum kita bahas performanya kayak apa, kita bahas dulu dari yang tampak di mata. Ini sepatu, desainnya sih cakep, keren, dan nggak kelihatan kayak sepatu di harga 500 ribuan kan. Ini sepatu kelihatan proper banget dibangunnya, dan kelihatan banget sepatu kencengnya. Dimana ini, sepatu ini pun kalau dipegang gitu ya, ini ringan banget teman-teman. Tapi yang paling mencolok adalah bagaimana 910 merancang uppernya ini dengan model hyperweb, atau mereka menyebutnya dengan single mesh upper web gitu ya, yang ini tuh breathable banget. Bahkan nih kalau gue masih bisa ngelihat ke kamera situ dari uppernya ini, dan itu tentu menjadi kelebihan banget dari sepatu ini karena suportif untuk breathable. Dan yang bikin keren lagi, uppernya ini hadir dengan banyak detail desain yang selalu 910 sematkan, dimana mereka menaruh logo-logo 910, ada bendera Indonesia juga, dan logo 910 itu keren ya kalau dipasang gede-gede kayak gini. Jadi agak-agak pas lah untuk desain sepatu yang pengen tampil mencolok. Jadi kelihatan kalaupun ini sepatu lokal tapi digarap dengan serius dan hasilnya mantap teman-teman. Model outsole-nya ini juga khas banget 910 teman-teman, dimana mereka ngasih ada tambahan karet gitu ya di bagian belakang, di bagian tumit, dan juga di bagian depannya, yang ini bisa banget ngebantu sepatu lebih baik secara durabilitasnya. Jadi kalau kita pakai lari mungkin di permukaan yang aspal, di permukaan yang lebih beragam gitu ya, ini sepatu bisa banget mencengkeram dengan baik karena dia dikasih rubber gitu di solnya. Tapi juga secara durabilitas pasti lebih baik dibandingkan yang langsung kena ke foam-foamnya ini. Secara umum gue gak ada masalah sama desain sepatu ini, keren teman-teman, dan kelihatan sepatu yang proper banget gitu untuk kita speed work. Apalagi di sini yang paling menarik ada tulisan Road Runner and Track Records. Wah, ini tuh kayak sepatu yang siap banget dipakai buat mencahkan personal best kita gitu ya. Tapi selain itu, di balik desain yang keren ini ada beberapa perintilan desain yang menurut gue agak-agak janggal teman-teman, atau setidaknya bikin gue agak merasa sepatu ini jadi kurang sempurna. Yang pertama, ini model stangnya gede banget. Tepatnya ini tuh kalau gue lagi pakai di kaki gitu ya, agak terasa pengen banget gue gunting di sisanya, karena ini kepanjangan dan ngeganggu justru ke kaki kita. Terus juga ini di bagian heel counternya ini hanya ada 2 padding yang dikasih, yang sebenarnya untuk beberapa kaki sih mungkin oke, tapi untuk kaki gue jadinya agak kurang ngecengkram teman-teman. Walaupun secara umum model heel lock yang kaku gini ya, ini cocok banget buat kita-kita yang lagi pengen cari sepatu yang responsif gitu ya. Tapi setidaknya kasihlah padding tambahan di tengahnya atau di bagian yang lebih deket ke area tumit,
Karena ini tuh di penggunaan pertama gue langsung bikin tumit jadi luka. Jadi ya secara desain masih ada beberapa hal yang bisa ditingkatkan sama 910 untuk sepatu ini. Sepatu ini jelas sepatu yang bisa banget dipakai untuk speed work, untuk mengasah kecepatan kita, meningkatkan pace lari kita, dan cocok banget dipakai buat latihan interval, latihan tempo, dan ya mungkin kalau mau lari-lari jarak pendek, shuttle gitu ya, itu masih bisa banget. Tapi kalau untuk long run sih sepatu ini ya menang di breathable doang, tapi jadinya ke kaki mungkin akan ada sedikit rasa kurang nyaman, mungkin bisa lecet, mungkin bisa juga pegel banget gitu ya, karena memang nggak didesain untuk berlari jauh dan berlari di jarak yang di atas 21 kilo. Kalau kita buka di laman resminya 910 juga bahkan mereka menaruh sepatu ini di kategori sepatu yang mid range, sepatu yang jarak tempuhnya itu 0 sampai 21 km. Jadi kalau kalian mau FM full maraton 42 kilo, jelas ya kalian mungkin belinya 910 yang Haze tapi yang lain gitu ya. Haze Pro mungkin, karena bukan sepatu ini. Sepatu ini, sepengetahuan gue, untuk dibawa di pace santai sih rasanya kurang teman-teman. Tapi begitu kita pakai interval, begitu dipakai temporan, bahkan kemarin gue juga pinjemin sepatu ini ke teman gue yang larinya kenceng, katanya enak untuk lari di pace 4 sampai 6. Kalau gue sih ngetes sepatu ini di pace 6 sampai 8, ya rasanya tuh agak-agak ngeselin gitu. Karena sepatu ini memang dirancang bukan buat lari agak nyantai. Jadi sepatu ini tuh hadir dengan karakter yang responsif, ada kerasa bouncy-nya meskipun nggak pakai karbon. Dan sepatu ini kayak yang gue bilang tadi cocok dijadikan sepatu rotasi kita. Jadi kalau udah punya di rumah sepatu yang untuk easy, untuk recovery pace gitu ya, kalau punya sepatu ini tentu bisa dipakai mungkin sepekan 2 kali untuk latihan speed work. Toh harganya juga masih terjangkau dan di harga 500 ribuan. Sepatu yang dirancang khusus untuk interval mungkin pilihannya banyak, tapi yang tampangnya keren dan performanya mantap, ini salah satunya. Dan juga jangan lupakan, salah satu kelebihan sepatu ini adalah enteng teman-teman, enteng banget, thanks to model uppernya yang minimalis kayak gini. Dan breathable juga jadi salah satu kelebihannya. Tapi dibalik itu semua, yang jadi kekurangan yang menurut gue adalah sepatu ini hadir dengan fitting yang cukup unik nih teman-teman. Gue udah pakai berapa kali 910 gitu ya, bahkan gue sempet pakai daily untuk 910, dipakai bener-bener traveling, dipakai kerja, dan selama ini nyaman pakai ukuran 45. Tapi giliran pakai yang Haze Infinity ini, entah kenapa pakai 145 kerasa agak-agak logor, kerasa agak-agak kurang grippy gitu. Ya mungkin gue kurang berani masang tali sepatunya lebih ketat gitu ya, karena memang hadirnya padding yang minim di area belakang sepatu ini bikin kaki gue jadi agak cepat lecet. Ya tapi mungkin saran gue adalah kalau kalian berencana beli sepatu ini, kalian bisa main ke tokonya 910 atau main ke toko olahraga yang lain, dan kalian bisa fitting langsung supaya nggak salah beli ukuran. Kalian mungkin suka bingung gitu ya, lari udah berbulan-bulan atau bahkan udah bertahun-tahun tapi kok pace masih segitu-gitu aja. Ya kalian harus sering latihan interval, latihan tempo, latihan speed work namanya. Kalian cari aja di browser gitu ya, apa itu latihan speed work, dan kalian bisa praktekkan dengan pakai sepatu yang model kayak gini, sepatu-sepatu yang cocok untuk dipakai latihan kecepatan. Salah satunya ini, dan ya sepatu ini menarik untuk dibeli, harganya juga terjangkau. Tapi sebelum kita tutup video ini, kalian harus tahu dulu kalau Headset Indonesia kasih rating sepatu ini 910 Haze Infinity ini dengan rating 7 dari 10. Rating segitu jelas pantas menurut kami untuk sepatu ini karena segala kelebihan dan kekurangannya. Menurut kami demikian teman-teman. Menurut kalian gimana? Apakah kalian udah pernah pakai 910 Haze Infinity ini? Kalau kalian udah pernah, coba kalian sampaikan di kolom komentar video kali ini. Kalian ceritakan juga dong kayak apa rasanya, dan siapa tahu teman-teman yang mau beli bisa punya referensi lain selain dari perspektif gue. Kalau gitu teman-teman, sekian aja. Gue pamit. Stay safe, stay healthy, dan bye-bye.